Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Ade Jamal Mirdad, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Ashfa Lola Kamela dengan NIM 1118840000052 akan memaparkan materi tentang teori pertumbuhan Solo. Tahukah kalian, Solow mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik sejak tahun 1950-an. Ia bersama Trevor Swan mengembangkan teori ini berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Kemudian, tahun 1987, Solow berhasil memenangkan hadiah Nobel Ekonomi atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Berdasarkan penelitiannya, Solow tahun 1957 mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah tinggi. Temuan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang setinggi 2,75% per tahun pada periode 1909 dan 1949 sebesar 1,5% merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penggunaan faktor produksi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh atau full employment dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung kepada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Jadi, teori ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang jasa di suatu negara secara keseluruhan. Menurut teori ini, rasio modal output atau capital output ratio bisa berubah atau bersifat dinamis. Dengan kata lain, untuk menciptakan jumlah output tertentu bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya, jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output.
Model neoklasik Solo menggunakan fungsi produksi yang bisa mensubstitusi antara modal atau K, angkatan kerja atau L, di mana tingkat pertumbuhan perekonomiannya menurut mereka berasal dari 3 unsur, yaitu yang pertama akumulasi modal, yang kedua tenaga kerja, dan ketiga kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknologi, sehingga produktivitas meningkat dan teknologi dianggap fungsi dari waktu. Model neoklasik Solo mengasumsikan mekanisme pasar yang dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebagai kebijakan fiskal. Dalam teori ini, perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. Hubungan antara output, modal, dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Persamaan fungsi yang pertama, Y sama dengan F dikali K. Nah, dari persamaan satu ini terlihat bahwa output per pekerja atau Y adalah fungsi dari kapital stok per pekerja, sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku hukum, yaitu the law of diminishing return, di mana pada titik produksi awal, penambahan kapital per labor akan menambah output per pekerja lebih banyak. Tetapi pada titik tertentu, penambahan kapital stok per pekerja tidak akan menambah output per pekerja dan bahkan akan bisa mengurangi output per pekerja. Fungsi yang kedua merupakan persamaan fungsi investasi yang dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan S F kali K. Dalam persamaan kedua tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi kapital stok per pekerja. Kapital stok sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi dan penyusutan, di mana investasi akan menambah kapital stok dan penyusutan akan menguranginya. Persamaan fungsi yang ketiga adalah delta K sama dengan I minus gamma KT, di mana gamma adalah porsi penyusutan terhadap kapital stok. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kapital stok dan akan meningkatkan pendapatan, sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi dalam kurun waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut dengan steady state level of capital. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga akumulasi modal. Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah labor dan dengan sendirinya akan mengurangi kapital stok per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi kapital stok. Pengaruh pertumbuhan populasi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Delta K sama dengan S F kali K minus gamma plus N KT, di mana N adalah tingkat pertumbuhan populasi. Dalam teori ini diprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP per kapita yang rendah. Pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan modal dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta K sama dengan SF kali K minus gamma plus N plus G KT, di mana G menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh. Dalam perumusan selanjutnya, fungsi produksi adalah Y sama dengan F kali K, L, dan E, di mana E adalah efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, Y adalah Y besar per LE, di mana LE menunjukkan jumlah tenaga kerja efektif.
Menurut teori Solow, ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.